Hai semuanya, teman-teman, saya lagi penasaran nih sama mobil Toyota All New Kijang Innova Scenic. Saya mau tahu Innova yang baru ini bagaimana. Jadi saya datang coba minta test drive di showroom Dea Driving Experience Auto 2000 di Peak Golf Island. Teman-teman pasti ada yang penasaran juga kan? Mungkin mau test drive, yang minat, yang mau tanya lebih spesifik. Gak apa-apa, tanya aja. Nanti saya kasih nomor telepon showroom Dea-nya ini di deskripsi video saya ini. Sekarang teman-teman ikuti dulu keseruan video saya ini ya. Jangan lupa dong di like, sub, klik loncengnya supaya terus bisa update video saya. Terima kasih. Ini ruang mesinnya jadi lebih gede ya? Iya betul, kelihatannya memang lebih besar karena ada dua hal penyebabnya. Pertama, karena posisi kap mesinnya lebih tinggi, Betul. sehingga menghasilkan dari luar tampilannya lebih crossover. Betul. Ada crossover looks-nya, itu yang pertama. Kita bandingkan sama kebetulan di sebelah ada Innova Reborn generasi sebelumnya. Nah, dilihat posisi kap mesinnya lebih rendah. Ya, jika dibandingkan dengan Innova yang baru ini, kap mesinnya lebih tinggi. Oke, cara tampilan luar akan terlihat lebih gagah. Kedua, untuk Innova Zenix ini sudah menggunakan struktur bodi monocoque, di mana tidak ada sasis lagi. Dengan kondisi posisi mesin lebih rendah, impact-nya yang pertama mobil akan lebih stabil karena center point of gravity-nya lebih rendah. Gitu. Nah, untuk mobil yang saat ini sedang ada di video adalah mobil V-Hybrid tipe model. Karena saat ini kondisi kendaraan sudah nyala, AC sudah nyala, tapi hening sekali, tidak ada suara sama sekali. Sama seperti sistem hybrid sebelumnya, jika baterainya lebih dari cukup, maka mesinnya akan mati hanya menggunakan tenaga baterai saja. Di situ ada 6 bar. Dari apa sih yang baru dari Innova Zenix ini dibandingkan Innova sebelumnya? Tentu banyak sekali perubahan. Mulai dari pertama, untuk Innova Zenix ini sudah menggunakan basis TNGA, Toyota New Global Architecture. Keunggulannya apa? Driving experience-nya lebih enak, nyetirnya lebih enak, kemudian juga untuk handlingnya lebih stabil. Secara kekedapan suara lebih kedap dibandingkan Innova generasi sebelumnya. Suara bising di jalan juga pasti lebih kedap. Oke, untuk yang kedua, Innova Zenix ini merupakan salah satu kendaraan Toyota pertama yang mengadopsi platform hybrid generasi kelima. Kalau misalnya di depan ada di video sebelumnya ada Corolla Cross, itu adalah hybrid generasi keempat. Oke, kalau mau coba silakan. Oke, Toyota Innova Zenix Hybrid ini apa sih perbedaannya dibandingkan improvementnya dibandingkan generasi keempat yang sebelumnya? Improvement yang pertama adalah perpindahan antara tenaga baterai ke tenaga mesin itu jauh lebih halus dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi dalam pengecasan baterai. Nah, seperti di video yang dijelaskan sebelumnya, bahwa baterainya dari hybrid itu ada dua sumber. Yang pertama adalah dari putaran mesin, yang kedua adalah hasil dari deselerasi atau istilahnya itu adalah regenerative braking. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, apa fitur unggulannya dari Innova Zenix Hybrid ini? Untuk tipe V dan tipe Q sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Apa bedanya panoramic sunroof dengan sunroof biasa? Kalau sunroof biasa hanya kotak kecil di depan untuk pengemudi baris ke depan dan bisa dibuka. Kalau panoramic sunroof ada tambahan kaca untuk penumpang di baris kedua, sehingga bisa menciptakan view yang lebih luas. Secara spesifikasi bila dibandingkan dengan Innova Reborn sebelumnya, Innova Zenix ini memiliki panjang 2 cm lebih panjang. Kemudian secara lebar
juga lebih lebar 2 cm dengan wheelbase yang lebih panjang. Untuk ketinggian kendaraannya sama persis dengan Innova sebelumnya. Basis yang digunakan Innova Zenix ini sama persis seperti Foxy. Foxy juga sudah, yang Foxy generasi terbaru sudah menggunakan basis TNGA sama persis, sehingga secara wheelbase juga sama persis. Bedanya kalau Foxy tidak ada line up hybridnya, mereka hanya menggunakan mesin bensin 2000 cc. Nah, untuk Innova ini ada mesin yang sama persis digunakan, mesin generasi baru yang 2000 cc juga diaplikasikan untuk mobil ini. Untuk yang hybrid ditambah dengan tenaga baterai. Aldo sebelumnya udah pernah bawa Innova Reborn kan ya? Iya betul, udah pernah. Gimana feel driving pertamanya, mulai dari posisi duduk? Ini kalau misalnya ditutup mata gitu ya, terus masuk gitu tiba-tiba cuman tahu logo Toyota sih, ini nggak nyangka ini Innova sih. Betul. Nggak ada rasa Innova yang dulu tuh, nggak ada bekas-bekasnya sama sekali gitu. Ini benar-benar baru gitu. Betul. Nggak ada, ya karena selain beda sasis gitu ya, ini kan juga hybrid, jauh lebih hening. Terus dia juga ini udah pakai TNGA yang tadi udah jelasin gitu ya, Toyota New Global Architecture gitu. Jadi posisi berkendara, rasa berkendara itu udah berubah total daripada Innova yang sebelumnya. Betul. Ini jauh lebih enak. Boleh kita tes untuk konsumsi bahan bakarnya. Saya reset dulu ya. Oke, sudah reset. Kita mulai dari kita nyetir di kondisi di daerah peak yang tentunya kita semua tahu macetnya luar biasa sekali ketika weekend. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk Innova yang kita kendarain, Innova Hybrid yang kita kendarain saat ini itu adalah tipe V, dimana di atasnya lagi ada tipe Q yang tipenya lebih tinggi, speknya lebih tinggi. Tapi untuk tipe V, apa bedanya tipe V dan tipe Q? Yang pertama adalah tipe Q sudah dilengkapi dengan leather seat. Kemudian yang kedua, sudah dilengkapi dengan fitur TSS, Toyota Safety Sense, fitur keselamatan, dan juga cruise control. Kemudian yang ketiga, untuk tipe Q, baris kedua sudah captain seat dengan fitur Ottoman. Ottoman itu apa? Ottoman itu jadi ada leg rest-nya, seperti kalau misalnya kita ambil contoh seperti Alphard yang tipe G, dia ketika kita setting, dia kakinya bisa naik ke atas. Nah, untuk tipe V ini memang belum captain seat. Keunggulannya apa? Ya tentunya muat lebih banyak ya. Oke. Untuk Innova tipe V ini, untuk tipe G juga AC sudah digital semua. Yang tipe di bawah V, tipe paling bawahnya adalah yang paling murah adalah tipe G. Itu sudah dilengkapi dengan AC digital juga, transmisinya sama. Kemudian juga sudah mengadopsi floating screen, floating touch screen. Untuk tipe G lebih kecil 1 inch, untuk yang tipe V dan tipe Q sama. Nah, ini dicoba akselerasi oleh Aldo. Generatifnya di jalan. Ini kalau posisi RPM-nya di sini, regeneratif braking-nya jalan, artinya dia lagi nge-charge baterainya kembali. Jadi baterainya ini dia nge-charge-nya itu selain dari mesin gitu yang jalan, itu juga bisa dari ketika pengereman itu ada energi kinetik yang diubah jadi listrik kembali gitu. Jadi baterainya bisa terisi. Sejauh ini beberapa komentar ataupun pendapat pribadi, kalau menurut Pak Aldo, nyetir ini seperti nyetir MPV nggak Pak? Iya, ini seperti nyetir MPV sekelas Foxy, bahkan bisa sekelas kalau Alphard agak jauh ya. Tapi ini feel nyetirnya sih enak sih ya. Iya. Untuk fun to drive-nya juga kayaknya enak nih. Iya, setirnya lumayan direct berasanya. Iya. Nggak yang ya nurut gitu mobilnya. Iya, itulah kelebihan-kelebihan dari fitur dari generasi TNGA yang saat ini yang diadopsi untuk semua kendaraan baru di Toyota.
bisa ngelihat nih dia lagi regeneratif sih, tidak di apa-apain, tidak digas, tidak direm juga. Tapi karena bolanya lagi bergerak kan itu ada energi kinetik di dalamnya, nah itu lagi diubah menjadi listrik. Ban Pak, bukan bol. Iya ban, sorry. Maaf. Nggak apa-apa, memang lagi Piala Dunia ya. Iya, jadi bawahnya bola sorry, terus, betul. kebetulan baju saya baju bola nih ya. Betul. Iya. Bisa. Masuk kalau bola bisa kayak kepiting di jalannya ke Iya, samping. benar. Crab wall. Oke. Betul sekali. Ini sih ya, musuhnya pom bensin ini akan sangat jarang. Betul. Kan sangat Dengan- jarang masuk ke pom bensin gitu ya, untuk minum BBM nih, mobil nih akan sangat jarang. Ini alternatif kalau mau beli mobil listrik masih mahal gitu ya, ini alternatif paling baik. Ya betul. Untuk mobil listrik sendiri sejauh ini rasanya, sejauh yang saya ingat belum ada yang 3 baris ya, Aldo ya? Apa Belum. ada? Belum ada ada, ya, belum betul ada. ya, betul. Jadi untuk kebutuhan jika memang BBM harganya cukup mahal saat ini, nah hybrid ini menjadi alternatif yang sangat baik karena relatif tidak semahal mobil listrik murni listrik, tapi juga membantu mengurangi pengeluaran untuk bahan bakar dalam kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk Innova ini kapasitas tangki itu sekitar 50 liter. Jika kita asumsikan yang terburuk untuk mobil hybrid itu 1:20, karena pada kenyataannya sebenarnya bisa lebih dari 1:20, 1:23, 1:25, tergantung dari kondisi jalan. 120 aja berarti satu tangki sekali isi bisa 1000 km. Artinya sampai Surabaya nggak perlu isi bensin sama sekali. Oke, fitur selanjutnya tambahannya sebenarnya sudah sangat nyaman sih, lebih dari cukup. Ada di sini ada USB-C untuk nge-charge handphone, kemudian juga di sini ada colokan untuk tambahan apabila masih yang pakai lama, 12 volt yang masih lama. Ya. Kemudian untuk bahannya, dashboardnya untuk yang tipe V sudah mengadopsi soft touch, jadi tidak keras seperti plastik, benar-benar plastik, tapi ada bahan soft touch-nya. Ada juga di handrestnya sudah soft touch. First impression buat mobil ini nih enak sih. Iya. Nanti kita jelaskan lagi ketika sedang berhenti ya, Pak Aldo. Bangku keduanya nih luar biasa sekali fleksibilitasnya. Misalnya saya ambil contoh, saya di depan ini kondisi lowong ya, maksudnya legroomnya masih cukup, tidak terlalu dekat dengan dashboard. Tapi untuk penumpang belakang mungkin legroomnya juga masih luas sekali. Boleh lihat di Henny, legroomnya masih ada jarak mungkin sekitar 20 cm gitu. Tapi juga tidak mengorbankan kenyamanan apabila ada penumpang di baris ketiga, karena baris ketiganya juga masih sangat lapang dan bisa diatur. Bangku tengahnya bisa digeser ke depan cukup jauh dan ke belakang juga cukup jauh. Dari baterai ke mesin, begitu juga dari mesin balik lagi ke baterai itu tadi sangat smooth sih, nggak berasa, sangat smooth. Jadi kayak ya berasa bawa mobil biasa aja. Nah jadi ya tadi yang saya bilang, kalau misalnya tutup mata tiba-tiba masuk ke mobil ini, kalau yang masih awam gitu ya, kalau nggak ngeliat speedometernya sih nggak tahu ini mobil hybrid ya, karena perpindahannya smooth, kedapan kabin juga bagus. Ya secara ini mobil udah menyentuh harga 500 juta gitu ya, jadi Ini dia berapa ya? kedapan kabin tuh sangat-sangat bagus sih untuk di kelasnya ya. Untuk tipe tertinggi di tipe Q itu dia harga 612 juta. 612 ya, betul. Untuk di baris kedua ini, untuk AC-nya bisa disetting dari tengah ini, jadi nggak perlu lagi setting dari depan, jadi tinggal di auto aja. Ini AC-nya udah bisa gede. Settingnya untuk AC baris kedua sama ketiga, settingnya LED ada di sini. Terus ini juga ada colokan buat charger handphone di bawahnya.
Terus untuk ini ada head unit juga, 2 kiri kanan. Ini bisa ke connect ke Spotify, Netflix, dan juga YouTube. Tinggal application, tinggal konekin aja handphone dari WiFi handphone connect ke head unit ini. Jadi nanti bisa nonton YouTube di sini. Terus bisa Netflix juga dan Spotify. Wow, canggih ya. Dan ini bisa per satu-satu. Jadi head unit satu ini bisa dipakai sendiri dan ini juga bisa dipakai sendiri. Jadi dia connectnya masing-masing handphone. Kalau misalnya 2 orang bisa pakai 2 juga. Terus ini untuk bangku tengahnya di sini ada bisa dilipat. Ini bisa dilipat, bisa jadi senderan. Ada cup holdernya 2. Seatbelt tengah itu ada. Ketinggalan tadi ini Innova baru ini, sekarang dia ada 3 mode berkendara. Yang pertama power mode. Kalau kita pilih power mode, speedometernya jadi merah gitu ya, dan respon dari gasnya itu, pedal gasnya itu jauh lebih enak gitu ya, lebih responsif gitu. Sekali dipecek tuh langsung ini dia. Selain itu ada eco mode. Ini untuk lebih mengutamakan konsumsi bahan bakar tentunya. Terakhir ada normal mode ya. Ini diimbangin gitu ya antara konsumsi bahan bakar dan juga respon dari pedal gas itu sendiri. Ini kan hybrid, artinya dia kan pakai baterai ya. Nah, baterai itu sendiri digaransi nggak dari Toyota? Kalau ada tuh kira-kira berapa tahun? Nah, memang pas. Jadi untuk Innova ini adalah mobil Toyota pertama yang kita waranti baterainya sepanjang 8 tahun atau 160.000 km. Dimana untuk mobil-mobil hybrid sebelumnya Toyota hanya memberikan waranti 5 tahun. Tapi untuk mobil Innova ini, khusus mobil Innova ini, dan untuk mobil-mobil hybrid Toyota kedepannya, Toyota memberikan waranti 8 tahun atau 160.000 km. Lebih dari cukup, sangat cukup, betul. Dan jika memang nanti ada kerusakan, amit-amit setelah ada kerusakan 8 tahun, misalnya masuk di tahun ke-10 ada kerusakan, pergantiannya kira-kira di harga berapa sih? Saat ini untuk baterainya di kisaran harga 30 jutaan. Tapi kalau misalnya udah pemakaian selama 10 tahun lebih, kira-kira saya yakin kalau misalnya untuk konsumsi bahan bakar yang diirit itu jauh lebih kecil dibandingkan ongkos baterai yang perlu dikeluarkan jika nanti suatu saat terjadi kerusakan. Oke teman-teman semua, untuk yang minat, yang mau tahu lebih spesifik dan mungkin mau test drive, bisa langsung hubungi showroom mobil Dea di Ruko Golf Island Peak. Dan bisa dilihat di deskripsi saya ya alamatnya ya, dan nomor telepon. Makasih.